Oke guys, balik lagi bersama gua Michael, Raja Terakhir dari Sekai. Seperti yang kalian lihat di opening tadi, gua mau ngebahas bajingan tengik yang satu ini. Yes, exactly, gua berani bilang orang ini bajingan tengik. Kenapa? Karena dia melakukan penipuan publik. Entah kenapa ya guys, gue juga agak-agak bingung sebenarnya sama pola pikir temen-temen kolektor di Indonesia ya. Kenapa setiap tahun ada aja kejadian serupa berulang dan teman-teman kolektor selalu kena. Jadi di satu sisi gue sebenarnya berpikir gue nggak menyalahkan teman-teman. Gue jelas menyalahkan orang ini yang memanfaatkan keluguan dan rasa percaya teman-teman sekalian. Jadi biar nggak banyak-banyak kalian nggak menerka-nerka, langsung aja gue jelasin ya. Jadi ada orang ini nih guys, namanya Yan something inilah ya. Dia melakukan penipuan dengan cara PO dan lelang. Barang-barangnya dikasih harga di bawah harga pasaran. Dan sistemnya bayar langsung ke dia. Ujung-ujungnya banyak sekali yang kena tipu. Ada orang yang transfer 15 juta, ada orang yang transfer 12 juta, ada yang transfer 5 juta, ada juga yang transfer ada juga yang transfer sampai 60 juta rupiah guys. 60 juta. 60 juta guys. Itu kalau lu pakai duitnya bisa buat DP mobil ya, atau bisa buat DP rumah, atau beli motor dapat 4 ya kalau cash ya. Ada lagi mah tuh 24 juta, 15 juta, 12 juta, 7 juta 720. Dia bilang, mana drivernya kok nggak balas-balas gua? Gimana ini bro? Dikirim, beneran dikirim nasi padang. Sudah diterima ya bro paketnya, terima kasih banyak. Saya mengucapkan mohon maaf lahir batin. Hak kesini cuman kasih nasi padang. Dikasih nasi padang? Gila nggak? Dikasih nasi padang, lu beli barang belasan juta dikasih nasi padang. Jadi biar orangnya pas ngecek itu ada driver jalan, padahal driver jalannya nasi padang. Dikasih nasi padang, tandanya benar-benar kurang ajar kan? Pertanyaannya dari gua adalah, kenapa hal ini terus terjadi berulang-ulang sama kalian temen-temen? Walaupun mungkin korbannya beda-beda ya. Korban tahun lalu siapa dan siapa dan siapa dan siapa. Korban tahun ini siapa dan siapa. Tapi why selalu ada gitu? Kan udah ada yang namanya rekber zaman sekarang itu kan ada Topet, ada Shopee, ada lagi Bukalapak, ada lagi Lazada, atau bisa COD. Kenapa tidak melakukan hal-hal seperti itu gitu? Kenapa mudah banget percaya untuk transfer uang sebegitu besarnya sampai kasusnya bergulir dan jadi postingan sosial media, shit posting segala macam masuk, terus di-mention segala macam, sampai ke blow up segitunya gitu dan di-share banyak orang. Kenapa harus sampai terjadi from the first place? Itu pertanyaannya gitu. Apa yang ada di benak teman-teman sekalian sih sebenarnya sih? Jujur gue nggak menyalahkan teman-teman yang ketipu, khususnya gue tidak menyalahkan kalian. Tapi gue mempertanyakan apa yang membuat kalian berani untuk melakukan transaksi seperti itu kepada orang yang kalian nggak kenal, akun baru. Lain ceritanya kalau yang lelang misalkan teman-teman kita yang lain yang sepak terjangnya udah haram jadah ya. Bahkan ada satu temen gue yang melakukan sistem lelang, saking ngetopnya dia, lu titip lelang di dia, laku nggak laku lu harus bayar fee-nya. Jangankan barang lu laku, barang lu nggak ada yang ngebid pun lu tetap harus bayar fee-nya. Ya karena memang dia berbisnis di lelang. Nah ini lelang siapa? Nggak tahu. Terus lu juga belum pernah transaksi, namanya juga mungkin teman-teman nggak pernah dengar, dan orang ini menolak pembayaran rekber, menolak pembayaran Tokopedia, menolak pembayaran apapun juga lah gitu, dia maunya transfer ke dia gitu. Nah terus lu berani transfer dengan nilai nominal yang 15 sampai 60 juta itu, 60 juta lebih gitu. Hebat sih lu sih, seriusan. Bukan gua nggak care atau gua nggak, kok lu malah jadi ngebully kita? Enggak, gue nggak ngebully kalian. Gue justru mempertanyakan apa yang membuat kalian tuh berani. Coba langsung di komen, langsung dikasih tahu. Oh, gue berani karena ini, karena rekomendasi sini, karena rekomendasi ini. Ya mungkin gue salah, tapi balik lagi, orang ini brengsek sekali guys. Si Yan ini brengsek sekali. Kenapa gue bilang brengsek? Dia melakukan penipuan dengan sangat niat guys. Jadi caranya dia melakukan penipuan itu gimana?
Dia mencari gambar-gambar dari YAJ, Yahoo Auction Japan, atau dari eBay luar negeri, atau dari manapun juga. Gambarnya di Photoshop sama dia, di crop gambarnya, ditempel ke gambar background dia guys. Jadi kalau lu lihat di Facebooknya ini, gue tampilin Facebooknya, dia tuh punya close up matte warna hijau. Jadi barang apapun yang diambil sama dia itu di crop, dimasukin ke template dia, yaitu si close up matte warna hijau itu, baru diposting. Kan kalau misalkan teman kita ada yang semua postingan lelangnya pakai korek, jadi ada perbandingannya dan kita tahu itu korek dia. Ada lagi teman kita yang pakai backgroundnya gambar tertentu, jadi apapun lelangnya adalah lelang dia. Ada lagi teman kita yang pakai watermark, apapun barangnya harus dikirim dulu ke tempat lelangers, habis itu difoto ulang, habis itu dipakai watermark. Isekai! 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 Ada juga yang nggak pakai apa-apa ya, memang gambarnya dari penjualnya aja. Tapi karena si lelangers ini kredibilitasnya udah baik, udah bagus, jadi dia nggak perlu cek-cek juga segala macam. Pokoknya lu kalau barangnya udah lu kirim, resinya udah kasih, dan barangnya udah nyampe di pembeli, baru duitnya gua kasih. Jadi si lelangers ini sebagai titik tengah atau sebagai rekbernya. Ada juga yang seperti itu ya, caranya macam-macam lah. Gua nggak bilang yang ini salah, yang ini benar, yang ini salah, yang ini benar. Enggak, gua nggak ngebahas ke situ. Cuman gua ngebahas si Yan ini melakukan penipuan dengan sangat amat niat guys. Dia ambil itu foto-foto dari internet, dari AJ, dari eBay, semua barang-barang aneh, barang-barang antik, barang-barang yang susah didapetin itu diambil sama dia, di Photoshop ulang, seolah barang itu ada di tempat dia, dan dia lakukan, abis itu baru dia upload dengan harga yang fantastis atau dia buka PO. Ya gua sih sebagai Photoshop master, gua ngelihatnya pas gua lihat langsung, oh shadingnya beda. Karena kalau ini foto asli, barang dari atas shadownya itu harusnya ke bawah. Kalau barang lampunya dari kanan, shadownya harusnya ke kiri. Kalau ya gitu-gitulah, masalah teknis lah. Jadi foto-foto yang dia lakukan secara Photoshop dengan ilmunya dia itu ilmu cetek banget. Tapi kan nggak semua orang punya knowledge kayak gua. Ngelihat gambar langsung tahu, oh ini Photoshop, oh ini digital imaging, oh ini DI, oh ini photo manipulation. Intinya, dengan keniatannya itu, dia berhasil menipu teman-teman banyak banget guys. Kalau gue hitung sekilas aja ada kali. Ini dari hasil yang kemarin di blow up doang ya, belum yang nggak di blow up yang kecil-kecil segala macam, gua nggak tahu ya. Banyak banget sih. Ada kali 100-150 juta kali kurang lebih kalau dikumpulin. Ada satu orang yang 60 jutaan doang, satu orang doang 60 juta. Yang lain 15, 12 segala macam. Coba lu bayangin, gila amat. Lalu lu kagak tahu kan ngomong-ngomongin ini kan? Nah, sekarang setelah lu denger gimana coba? Kecuali lu udah pernah transaksi berapa kali, baru deh gitu. Tapi ini kan enggak guys. Jadi gue juga agak bingung ya. Ini yang salah penjual atau pembeli gitu. Balik lagi, gue nggak ngejudge. Gue hanya memikirkan, kok bisa sih, gue hanya mikir, kok bisa sih? Kalau dari gue, untuk menghindari diri gue tertipu, baik oleh siapapun juga. Kalau gue PO, gue pasti mau tempat-tempat PO yang punya toko fisik atau kredibilitasnya online nggak apa-apa. Tapi sudah lama, setidaknya mereka punya toko di online store dan bercentang. Ada temen gue punya toko nih, tapi dia nggak punya toko fisik, tapi dia punya toko online. Nah, carilah toko-toko online yang memiliki centang biru atau centang ungu, atau carilah toko-toko yang memang kredibilitasnya sudah lama. Itu seenggak-enggaknya lumayan ngebantu kalian lah. Atau cara kedua, gua akan minta pembayaran melalui Tokopedia atau Shopee atau Lazada atau apapun lah. Zaman sekarang guys, nggak mungkin orang kagak punya Tokopedia. Kagak mungkin. Jadi kalau zaman sekarang ada yang bilang, oh sorry gua nggak punya Tokopedia atau nggak punya toko online, it's a big bullshit, oke? Seriusan, itu udah dusta tingkat tinggi lah kalau menurut gua, kalau nggak punya mah. Kalau menurut gua ya, tapi mungkin aja gua salah ya kan. Menurut kalian teman-teman yang nonton gimana? Oh dari gua sih simple aja. Kalau transaksinya gede atau transaksinya mahal gitu ya, kalau buat gua selalu gua cari dulu kredibilitasnya orang ini gimana.
Kedua, gue cari toko-toko yang memiliki perwakilan khusus, baik itu toko fisik atau toko online tapi bercentang atau resmi. Ketiga, kalau memang mereka nggak punya, gue tetap akan minta pembayaran melalui rekber zaman sekarang. Yang tadi gue sebut itu, banyak banget. Keempat, ini yang paling penting menurut gue buat teman-teman semua tahu. Janganlah takut mahal sedikit. Misalkan lo beli di toko A 300.000, tapi di toko B dengan centang biru 400.000, beda 100.000 guys. Mendingan lo ambil yang centang biru. Why? Udah pasti terjamin. Dan zaman sekarang, produk apa sih? Produk mainan apa sih yang ada di Indonesia tapi nggak resmi? Bandai ada perwakilannya, Multi Toys, Funko ada perwakilannya. Apalagi? Hot Wheels ada perwakilannya di sini, Hot Toys ada perwakilannya di sini. Semua barang ada distributor resminya. Jadi kenapa lu gak beli ke distributor resminya? Terus lu jawab, oh barang-barang ini barang-barang eksklusif, cuman ada di luar negeri. Ya udah, kan masih banyak teman-teman lain yang punya nama, yang punya kredibilitas. Bayar mahal sedikit menurut gua nggak masalah dan nggak akan membuat kalian bangkrut atau miskin dibandingin kalian sekarang kayak sekarang. Barang gak dapet, duit hilang. Mendingan bayar lebih mahal sedikit tapi barang tetap dapat. Itu sih kalau gua ya. Kok setiap tahun ada masalah seperti ini ya? Tahun lalu ada begitu, tahun sekarang ada begini. Kenapa ada terus gitu masalah-masalah kayak gini gitu? Dan gua sih berharap si Yan ini sih diciduk dan ketangkep dan benar-benar harus menyelesaikan masalahnya. Harus menyelesaikan masalahnya. Kalau nggak, gimana ya? Komunitas di Indonesia ini komunitas wibu otaku permainan pertoisan ini nggak akan kemana-mana kalau begini terus gitu. Ada terus ya, memang dimanapun juga selalu ada penipu. Ya balik lagi ujung-ujungnya dari poin-poin 1, 2, 3, 4 yang tadi gue bilang. Balik lagi dari elunya. Bisa nggak lu jaga diri untuk melindungi diri lu sendiri biar nggak ditipu sama siapapun juga. Isekai! 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 Kalau gue sih untuk melihat sesuatu yang too good to be true ya, gue nggak akan banyak cincong sih, gue nggak akan tergiur sih, karena gue percaya tidak ada sesuatu yang murah tapi bagus dan cepat. Mau murah udah pasti jelek dan lama, mau mahal udah pasti cepat dan bagus. Ya adalah rumus-rumus itulah, gue lupa lah mana yang mana. Ya kalau menurut gue sih gitu sih guys. Jadi ya mau gimana pun juga balik-baliknya ke diri kita sendiri sih. Kalau lu bisa mensiasati, misalkan gambarnya kok kayaknya pernah lihat deh di website lain deh misalkan. Tapi kan nggak semua orang buka YAJ, nggak semua orang buka website lain ya. Misalkan, oh ini Photoshopnya, nggak semua orang juga ngerti Photoshop kayak gua ya. Tapi kalau harganya aja udah nggak masuk akal, kayak misalkan ada yang jual iPhone misalkan harga 21 juta. Ini ada yang jual misalkan 17,5 gitu, iPhone yang sama, itu udah gak masuk akal guys. Udahlah, janganlah. Ya kecuali lu memang, gue nggak masalah hilang duit segitu ya, terserah lu sih gitu. Gue nggak bisa ngomong apa-apa juga gitu kan. Cuman kalau menurut gue, duit walaupun cuma 500.000 atau sejuta itu mendingan ngasih orang-orang terdekat kita guys. Kalau menurut gue sih, kalau mau bersedekah ya udahlah. Kalian lain-lain cerita kalau misalkan kalian bilangnya ya udahlah anggap aja sedekah ya udahlah, nggak bisa ngomong apa-apa juga. Dan again, ini pendapat pribadi gue ya guys. Jadi stay safe di luar sana, jangan terlalu mudah percaya dengan harga-harga yang miring lah ibaratnya gitulah ya. Jadi saling jaga aja, saling ngingetin aja. Seperti gue sekarang lagi ngingetin teman-teman, jangan mudah percaya dengan harga-harga di sana, jangan mudah percaya dengan toko-toko atau toko-toko online yang baru gitu. Bukan maksudnya ngejudge toko online atau toko baru itu juga nipu, enggak juga. Ya, tapi kepercayaan itu dibikin sih, nggak tumbuh dalam semalam. Jadi teman-teman gue yang punya lelangan-lelangan itu yang udah kemana-mana ya, mereka juga mulai lelangnya juga udah puluhan tahun, udah 5 tahun, 10 tahun gitu kan. Jadi jangan heran gitu. Nah sekarang ada yang baru dengan harga yang bombastis, rasanya itu udah sangat a big no-no for me. Jadi stay safe ya guys. Jangan lupa buat teman-teman yang lagi nonton, langsung like, comment, share, subscribe. Sorry kalau gue menyinggung teman-teman, tapi maksud gue nggak ke situ. Maksud gue lebih ke hati-hatilah di sana, jangan sampai ketipu. Bagaimanapun caranya, penipu itu caranya 1001 macam. Khusus Yan ini caranya menurut gua out of the box sih. Dia Photoshop sih, dia niat sih. Walaupun Photoshopnya nggak bagus-bagus amat dan butut ya, tapi ya kan nggak semua orang bisa Photoshop, nggak semua orang ngerti teknik lighting kan. Gitu guys, stay safe.
Peace out.